Semula aku menanggapinya juta acuh, tapi lama-lama hingga Kiki Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tidak mau bersama denganku lagi. Lalu apa arti gelar persahabatan ini? Tak berguna. Ini iya mak, sebentar. Apanya mak pesan udah Ayu beli tadi di warung. Mak sakit. Udah 1 bulan aku tidak sanggup membawanya berobat ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter sangat mahal. Apa? BPJS? Mana sanggup kami membayar cicilan setiap bulannya. Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS jika menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa udah 1 bulan ini aku menggantikan pekerjaan rumah, berburu karton, koran, dan botol-botol bekas ke warung-warung dan juga toko. Sering aku menunggu barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu tindakan yang mereka lakukan akan berdampak buruk bagi bumi yang kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, maklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah mak yang kecil tidak sebanding dengan resiko apa yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang rusak atau luntur, mak harus mengganti 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emas makin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Kemudian, mak memilih menjadi pemulung. Sehari, mak mampu mengumpulkan 10 sampai 15 kilogram sampah. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang dikumpulkan dijual dengan harga Rp3.000 per kilonya. Cukuplah untuk memberi beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tidak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan mak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Mak ingin sekali aku menjadi guru. Jadi guru adalah cita-cita mak dulu. Hai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah untuk menggapai cita-cita. Begitu pesan mak. Saat ini, mak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kamu. Pepatah pernah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, masih bisa sekolah. Kalau ada uang lebih, aku juga masih bisa beli pulsa internet. Lihat langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang yang ada di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meski awalnya aku ragu, kami berlatih sangat keras. Kemudian regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari bapak ya. Hehehe. Jadi
Jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di situ pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan aku tunjukkan bagaimana aku menjadi kepala aku. Maju, jalan, hormat, gerak, 3, gerak, balik, kanan maju, jalan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk yang bertuliskan, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, jual kembali, haluskan kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah hal yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja dan tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak bernilai menjadi bermanfaat, seperti vas bunga dari lintingan koran. Terus ada tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan. Ada lagi lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca sedang cerah, aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Tunggu dulu. Tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpasang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati
Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu lagi mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini, kalian sudah datang. Ayo, silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu ya barang-barang ini. Botol-botol diletakkan di sini, koran bekas diletakkan di sana, kardus diletakkan di sudut sebelah sana. Yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Halo Pak? Iya betul, saya Aini. Iya, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Oh, baik Pak, akan saya usahakan. Boleh, silahkan datang ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, baik, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan terpajang dengan kerajinan daur ulang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan kita, menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus kita tolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Aini, ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi diletakkan di sudut kiri. Sebentar, hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Nah, sebentar, bagaimana kalau dari sudut sebelah sini? Nah, kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungkan. Ini pinggirannya harus terlihat lurus dan rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya harus memiliki penanganan yang khusus. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, Linggar, Diki, dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.